Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Stephanie Sirait, NIM 11924111005. Saya akan mengajar berdasarkan RPP yang telah saya buat di kelas 5 SD dengan tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pokok bahasan pertama. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semua kabarnya baik ya. Sekarang kita bernyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Oke, bagus. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa yang akan dibawakan oleh satu orang teman kita. Yuk, siapa yang mau bawa doa? Oke, pada Raihan, yuk maju ke depan pimpin doa kita hari ini. Oke, amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Amanda ada, Mawar, Raihan, Momo, dan Melati. Oke, semuanya hadir ya. Raihan, sepertinya baju kamu yang di belakang keluar. Ayo semuanya anak-anak, rapikan dulu pakaiannya sebelum kita mulai pelajaran kita. Oke, udah semua rapi ya. Jadi, posisi dan tempat duduk kita hari ini yaitu letter U, di mana kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu berbasis kelompok. Di sini Ibu membagi 3 kelompok. Ada kelompok Dipsi, kelompok Lala, dan kelompok Po. Ayo anak-anak Ibu semuanya bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu sediakan kursinya berbentuk letter U. Oke. Sudah rapi ya semuanya, sudah rapi dari pakaian, sudah rapi dari posisi dan tempat duduk. Oke, jadi tema pembelajaran kita hari ini yaitu organ gerak hewan. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja jenis dan fungsi dari organ gerak hewan tersebut. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, makhluk hidup itu apa-apa saja? Ya, betul sekali, ada tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup ini adalah bergerak. Ayo, siapa yang tahu apa itu gerak? Ya, bagus sekali ya, Amanda. Gerak itu adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi, baik itu sebagian ataupun seluruh tubuh. Ya, seperti tadi yang aturannya posisi dan tempat duduk kita ini biasa-biasa saja, seperti bagaimana yang kita lakukan biasanya. Dan Ibu berubahnya menjadi letter U, di situ kita sudah bergerak memindahkan kursi dan juga bergerak memindahkan meja. Ya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian ataupun seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi organ gerak kita ini tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak ini sendiri berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, organ gerak pada hewan dan manusia ini juga memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan juga hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ayo, siapa yang tahu apa itu alat gerak pasif? Ya, Momo? Oke, bagus sekali. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu alat gerak aktif? Bagus ya, Melati. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat bergerak dengan sendirinya. Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu contohnya? Bagus, Amanda. Alat gerak aktif adalah contohnya itu seperti otot, dan alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Oke, bagus ya semuanya. Oke, jadi kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem, itulah yang disebut dengan sistem gerak. Ya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan juga hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut bergerak. Jadi sekarang semuanya buka bukunya halaman 2. Di situ ada sebuah bacaan. Oke, Ibu akan tuju satu orang untuk membacakannya. Ya, Raihan, baca paragraf pertama. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, bagus. Jadi dari teks ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang sudah anak-anak Ibu bacakan. Baik, sebelumnya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Iya, bagus sekali ya Momo. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang disebut juga sebagai kalimat pendukung ataupun kalimat pengembang. Ayo, di sini siapa yang tahu apa itu fungsi ide pokok? Ya, bagus ya Mawar. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi, untuk menentukan ide pokok ini, yang pertama kita harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf inilah yang disebut sebagai ide pokok ataupun pikiran utama. Contohnya yaitu teks bacaan kita tadi mengenai salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Di situ dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya itu terdapat di awal kalimat, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya adalah kalimat seterusnya sesudah dari kalimat utama. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat ataupun perubahan posisi dan seterusnya. Oke. Saat mengembangkan ide-ide pokok, kita harus membuat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ide pokok tersebut. Kalimat-kalimat tersebut harus membentuk kesatuan yang padu dalam sebuah paragraf. Baik, di sini Ibu akan jelaskan langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama itu, kita harus menyusun kalimat utama dari ide pokok tersebut. Yang kedua, menulis beberapa kalimat yang menjelaskan ide pokok tersebut. Itulah yang merupakan kalimat pengembang ataupun kalimat penjelas. Yang ketiga, kita membaca kembali paragraf yang telah kita susun dan kita memperbaikinya jika ada kesalahan dalam pembuatan ide pokok tersebut. Ya, seperti contohnya ini Ibu jelaskan ya, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Oke, dari ide pokok ini Ibu akan kembangkan menjadi sebuah paragraf, yaitu organ gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, dan ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya semua sudah mengerti. Untuk tugas kita yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, buka buku halaman 6. Di situ ada ayo berlatih dikerjakan, dan juga Ibu menyuruh kalian untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kita masing-masing, agar kita lebih lagi mengetahui apa saja organ gerak hewan tersebut. Dan sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Oke, waktunya sudah habis. Ayo semuanya dijelaskan apa kesimpulan kita hari ini. Ya, Amanda. Oke, bagus ya. Oke, bagus semuanya. Oke, dari kesimpulan yang sudah anak-anak Ibu berikan, dapat Ibu lebih simpulkan kembali bahwa gerak pada manusia dan juga hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Di mana organ gerak hewan dan manusia ini terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot ini memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini.
Siapa yang mau bawa doa pulang? Oke, Mawar, pimpin doa kita. Oke, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, selamat siang semuanya.